Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyama wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil amali wal kalami wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tuhdina ila sabilis sa'adah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul khalqi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nil fatihi lima uqliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Para hadirin pemirsa setia di channel AJTV rahimakumullah, seluruh santri pesantren modern Al-Amanah dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kajian ngaji online pada kesempatan pagi hari ini kita awali dengan membaca Ummul Quran, dengan harapan mudah-mudahan yang lagi kurang enak badan, yang lagi sakit, baik keluarga maupun orang-orang terdekat kita, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lagi susah, galau, mudah-mudahan segala galaunya diganti dengan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harapan besar, mudah-mudahan santri pesantren modern Al-Amanah menjadi santri yang sholihin sholihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Puji syukur dan tadzakur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah serta nikmatnya. Di tahun ini kita semua diberi anugerah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah berupa kesehatan jasmani dan rohani, dan juga kesempatan yang luar biasa di tahun ini kita bisa menjalankan, yaitu amanah dari Allah menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan oleh Allah tahun ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, menjalankan puasa Ramadan secara imanan wahtisabat. Terkhusus bagi para santri pesantren modern Al-Amanah, mudah-mudahan di momentum puasa tahun ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas keilmuan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kualitas keilmuan dalam rangka untuk syiar ajaran Islam dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk bisa bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar. Harap bagi seluruh santri pesantren modern Al-Amanah, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis, dicatat, ditulis segala sesuatu yang menjadi nasihat dari awal kajian ngaji online yang sudah dibuka oleh Yai Nurholis Misbah sampai sekarang. Ini harinya berkah, bertepatan dengan Yaumul Jum'ah. Jadi tetap seluruh santri untuk aktif mengikuti kajian online, dan harapannya para santri yang ada di rumah saja, ya, yang ada di rumah mudah-mudahan bisa memberikan warna bagi keluarga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lakukan hal kecil sebisa mungkin yang bisa kamu kerjakan, karena setiap kebaikan yang kamu kerjakan walaupun itu besarnya sangat kecil sekali akan ada nilainya. Sesuai dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan
kebaikan, walaupun kebaikan itu sekecil dzarrah maka kebaikan itu akan ada balasannya. Dan barang siapa mengerjakan suatu kejelekan, walaupun kejelekan itu adalah kecil dzarrah maka kejelekan yang ia kerjakan pasti juga ada balasannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka perbuatan baik yang kamu kerjakan itu akan kembali pada diri kamu sendiri, dan jika kamu berbuat jelek, maka kejelekan yang kamu kerjakan itu juga akan kembali pada diri kamu sendiri. Maka puasa tahun ini marilah para santri dan seluruh pemirsa setia di channel AJTV yang dirahmati Allah, mari kita menjadi pribadi yang baik, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang kedua, marilah sholawat serta salam tetap berlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama yang hari ini lagi ngaji online bersama saya, mari kita sholawat burdah bersama. Mudah-mudahan dengan memperbanyak membaca sholawat dan istiqomah membaca sholawat menjadikan hati kita tenang, menjadikan hati kita tentram. Segala wabah COVID-19 mudah-mudahan akan kembali kepada Allah, akan segera usai, dan mudah-mudahan setiap urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin tadakuri ronin bidi salami mazastatam anjaro mimmuqlatin bidami maula ya sholli wasa limta iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan memperbanyak membaca sholawat menjadikan hati kita tenang, dan mudah-mudahan dengan istiqomah membaca sholawat kita akan dimudahkan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Bacaan sholawat kalau dibaca di luar bulan suci yang penuh berkah ini, maka nilainya akan diganti dengan 10 kebaikan, dan 10 kebaikan dan 10 keburukan akan dimaafkan, diampuni oleh Allah, dan akan dikasih 10 lipat ganda pahala. Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asron. Kalau itu di luar bulan suci yang penuh berkah. Kalau sholawat dibaca oleh santri ataupun oleh pemirsa setia di channel AJTV yang dirahmati oleh Allah, mau istiqomah membaca sholawat di bulan yang penuh berkah ini, setiap sholawat akan ditingkatkan oleh Allah menjadi pahala yang luar biasa. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, kullu hasanatin bi ashrin amthaliha ila sab'i mi'atin di'fin illa syiyam fa innahu li wa ana azibih. Setiap kebaikan pahalanya itu akan bernilai 10 sampai 700 kebaikan. Illa syiyam,
kecuali puasa Ramadan, maka pahalanya fa innahu li wa ana azibih. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa Ramadan itu adalah untukku, wa ana azibih, dan barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan maka ia akan mendapatkan pahala dariku. Para santri rahimakumullah yang ada di rumah, anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah di tahun ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hari ini kita sudah masuk di 15 hari puasa yang penuh berkah ini. Mari kita introspeksi di hari yang ke-15 ini yang sudah kita lewati dari hari yang pertama sampai ke-15. Sudahkah kita menjadi pribadi yang diinginkan oleh Allah? Seperti kata arti dari kata as-saum, yaitu imsakun, menahan diri. Menahan diri untuk menjadi pribadi, menahan diri dari melakukan suatu kejelekan. Artinya di bulan yang penuh berkah ini Allah menginginkan pada setiap hambanya untuk menjadi pribadi yang baik. Kalau kata Jawanya, gak terlalu apik gak popo, sing penting gak elek. Tidak terlalu baik, tidak apa-apa di dalam bulan yang penuh berkah ini. Yang terpenting tidak melakukan suatu kejelekan. Tingkatan segala pahala, segala perbuatan di bulan yang penuh berkah ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah juga memberikan semangat bagi setiap hambanya yang menjalankan ibadah puasa ini. Satu kali ibadah dihitung oleh Allah seperti 1 tahun ibadah. 1000 sedekah nilainya seperti 1 juta. Dan apabila sholat qobliyah subuh, contoh kalau dikerjakan di luar bulan suci Ramadan, itu pahalanya lebih baik daripada bumi seisinya. Maka kalau itu dikerjakan di bulan yang penuh berkah ini, sungguh pahalanya akan luar biasa. Oleh sebab itu puasa di tahun ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menjadi pribadi yang baik. Ma'asyiral muslimin, para santri rahimakumullah. Oleh sebab itu kita juga harus ingat, tidak hanya perbuatan yang baik yang akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika seseorang melakukan suatu kejelekan, maka kejelekan yang ia kerjakan tingkatannya juga seperti melakukan suatu kebaikan. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadha'afatis sayyi'atu kama tadha'afatil hasanat. Nilai seseorang ketika dia melakukan suatu kejelekan, maka nilainya juga akan ditingkatkan seperti ia melakukan suatu kebaikan. Para santri rahimakumullah yang ada di rumah, oleh sebab itu di hari yang penuh berkah, Yaumul Jum'ah, hari yang penuh mulia ini, mari kita berbenah diri untuk introspeksi diri. 15 hari yang telah kita jalankan kemarin, sudahkah kita menjadi pribadi yang baik? Puasa Ramadan banyak sekali anugerah di dalamnya, banyak sekali keistimewaan di dalamnya. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada anugerah atau tingkatan-tingkatan dalam puasa Ramadan. Imam Al-Ghazali beliau adalah seorang ulama yang alim. Karena alimnya beliau seakan-akan ketika beliau mempunyai ilmu yang tinggi, tapi beliau tetap tawadhu. Seakan-akan ketika padi itu semakin berbuah, maka padi itu semakin merunduk. Mari kita belajar dari apa yang telah dicontohkan Imam Al-Ghazali ketika beliau menjadi seorang yang alim, tapi beliau menjadi seorang yang tambah rendah hati, seakan-akan semakin menjadi seorang yang bodoh. Karangan Imam Al-Ghazali lebih dari 200 kitab, dan beliau tidak hanya ahli dalam satu kitab. Beliau ahli dalam ilmu kalam, juga ahli dalam ilmu filsafat. Beliau juga ahli dalam ilmu akhlak, juga ahli dalam ilmu tasawuf. Ahli dalam ilmu fikih, juga ahli dalam usul fikih. Dan juga karangan beliau ahli dalam ilmu tafsir, yang hampir karangan ilmu tafsirnya banyak sekali. Dan pernah 40 kitab dari karangan Imam Al-Ghazali pada masanya itu pernah dibakar atau dimusnahkan oleh orang Mongolia. Para santri rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, i'lam anna sauma 3 darajatin. Al-awwalan huwa as-saumul umum,
tsaniyan shaumul khusus, wa salisan shaumu khususil khusus. Tingkatan orang puasa atau puasa itu menjadi istimewa karena ada tingkatannya. Yang pertama adalah as-shaumul umum, puasanya orang umum. Puasanya orang umum bianya kaful batni wal farji angkodo ishahwat. Puasanya hanya dia bisa menahan dari tidak makan dan dari tidak minum, dan juga menahan diri dari untuk memenuhi segala syahwat yang bisa merusak. Ini adalah puasanya orang umum. Kalau saya kasih contoh, kalau puasanya para santri setidaknya tidak pada kategori puasanya orang umum. Karena kalau saya kasih contoh, andaikan saya punya burung atau saya punya burung itu sehari saya masukkan sangkar, saya tidak kasih makan, tidak kasih minum, mungkin burung itu akan kuat, ya seperti itu. Setidaknya karena kita ini adalah orang yang berakal, setidaknya kita masuk pada kategori adalah shaumul khusus, puasanya orang khusus, atau biasa dikenal dengan adalah puasanya orang-orang soleh. Puasanya orang soleh kafus sam'i wal basori wal lisani wal yaddi wal rijli wasairil jawarihi anil athab. Orang-orang soleh itu kalau puasa itu selalu menahan diri, tidak hanya yang ditahan diri itu tidak makan dan minum, tapi berusaha sekuat tenaga dari menjaga anggota tubuh agar tidak melakukan keburukan, menjaga lisan agar tidak berkata yang kotor, menjaga mata agar mata ini tidak melihat sesuatu yang maksiat, menjaga telinga agar telinga ini tidak mendengarkan sesuatu yang buruk yang bisa menyakiti orang lain, menjaga tangan agar tangan kita ini tidak menyakiti orang lain dengan pukulan yang keras, atau menjaga kaki kita agar kaki kita selalu terjaga agar tidak berjalan di tempat yang maksiat. Para santri rahimakumullah, ada pertanyaan, kalau Pak saya ini tingkatan puasanya, ini santri A ini. Kalau saya tadi kemarin saya lihat video itu ternyata di pesantren Al-Amanah itu ada ala santri micin. Ya, ini pertanyaan santri micin. Ada Pak, saya ini insya Allah saya ini golongan as-shaumul khusus, puasanya orang khusus. Kok bisa bilang gitu Pak? Saya bilang golongannya puasanya orang khusus. Saya itu bisa menjaga segalanya Pak, menjaga anggota tubuh saya Pak. Tapi saya satu Pak, tidak bisa menjaga dari tidak membawa gadget Pak. Saya kalau sudah bawa gadget Pak, saya tidak bisa kalau tidak video calling. Loh, video calling sama siapa? Kalau videonya calling santri micin ini dengan lawan jenis, ya, dengan lawan jenis, maka ini menjadi masalah. Maka tidak akan menjadi prioritasnya as-shaumul khusus. Tapi kalau sejenis mungkin bisa dipertanyakan ada apa ini ya. Kalau lawan jenis maka harus dihindari. Karena apa? Kalau hari ini santri di rumah saja, yakin setiap hari pegangannya gadget. Jadi apa? Bangun tidur bahwa pasti yang dicari gadget ya. Jadi ini harus dirubah. Gadget tidak menjadi, jangan didewakan. Jadi gadget ini harus dirubah untuk diganti setiap hari mengikuti kajian online. Ini yang lebih baik. Jadi bangun tidur cari gadget, ibadah sholat mikirin gadget, sesudah sholat mainan gadget. Dimanapun tak lupa gadget. Ini ala santri micin, harus dirubah. Hari ini dirubah. Para santri sing sregep ngaji, sing sregep ngaji manut kiai, manut kiai sampai mati, berkah dunya berkah akhirat. Ayo kita bersama-sama baca sholawat. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah
salamullah ala yasin habibillah. Golek ilmu suwe mangsane, kudu sabar saben dinane, ikhtiar tawakal iku kuncine, angsal ilmu ingkang barokah, sholatullah salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah semangat, tambah berkah ya baca sholawatnya. Yang ketiga adalah as-shaumu khususil khusus. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ketika ia puasa, dalam hatinya dia berusaha sekuat tenaga untuk hatinya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini berusaha sekuat tenaga untuk menjauhkan dari dunyawiyah. Tingkatan yang paling ketiga ini adalah tingkatannya puasa para nabi, para tabi'in dan juga para muqarrabin. Jadi kalau mau ke kriteria yang ketiga, ini harus berusaha sekuat tenaga untuk memusatkan hati kita, pikiran kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan 30 hari setidaknya lah kita coba diusahakan untuk ikhtiar di tingkatan yang paling 3, as-shaumu khususil khusus. Lulus atau tidak lulus itu tidak menjadi masalah. Yang terpenting kita sudah usaha. Andaikan dari tahun ini kita gagal, kalau tahun depan kita masih dikasih kesempatan, kita coba lagi untuk puasanya tingkatan yang ketiga. Siapa tahu dalam seumur hidup kita bisa menjadi prioritas tingkatan puasa yang ketiga yang paling tinggi, yaitu puasanya khususnya orang khusus, yaitu para nabi, para tabi'in dan juga para orang-orang muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santri rahimakumullah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali juga menerangkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh orang-orang yang menjalankan puasa. Khususnya para santri juga harus wajib tahu. Di antara kewajiban-kewajiban tersebut yang pertama adalah memperlihatkan permulaan awal bulan suci Ramadan. Permulaan awal bulan suci Ramadan, karena Imam Al-Ghazali itu nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau itu dikasih gelar Asy-Syafi'i karena beliau bermadzhab Asy-Syafi'i. Maka kalau melihat dari cara Imam Asy-Syafi'i melihat permulaan awal Ramadan, maka dengan cara ru'yatul hilal, melihat bulan sabit. Apakah bulan sabit itu sudah di atas matahari lebih dari 2 derajat atau tidak nampak? Kalau dalam keadaan tidak nampak karena adanya mendung atau awan mungkin dalam keadaan kurang baik, cuaca kurang baik di tanggal 29 Sya'ban, maka bisa disempurnakan di hari yang ke-30. Kalaupun itu tidak kelihatan sama sekali, maka penyempurnaan puasa Ramadan akan disempurnakan awal puasa Ramadan setelah 30 Sya'ban. Ini harus perlu diketahui, puasa Ramadan itu boleh dikerjakan hanya pada bulan suci Ramadan. Jadi maka ini anugerah luar biasa. Saya katakan kesempatan tahun ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terkhusus bagi para santri, kualitas keilmuan harus dijaga. Mengikuti kajian online dari awal sampai nanti akhir kajian online ini akan dilaksanakan, diikuti dengan baik, dicatat dengan baik. Siapa tahu dengan catatan-catatan itu nanti kamu yang akan duduk di sini, itu harapan besar. Saya tidak melihat hari ini atau tahun ini, tapi 10 tahun ke depan saya ingin ada alimusinin yang lain.
Atau ada kiai-kiai yang lain, mungkin ada dari pesantren-pesantren yang lain yang notabene adalah lulusan Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Tercinta. Yang kedua, kewajiban orang yang melaksanakan puasa adalah harus wajib niat. Niat itu adanya di dalam hati. Kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan niat itu harus dilakukan ketika waktu malam sampai sebelum datangnya terbit fajar. Artinya kalau ada santri micin itu niatnya itu waktunya adalah subuh atau kebablas subuh baru niat puasa, maka puasanya gugur. Para santri rahimakumullah, yang ketiga adalah kewajiban orang yang berpuasa adalah menahan diri dari tidak makan dan minum. Yang keempat dilanjut, ketika orang yang berpuasa harus bisa menahan diri dari melakukan jima. Ini khusus bagi asatid yang sudah punya istri. Lah Pak, ini saya belum punya istri Pak, bagaimana? Ya usaha, saya katakan tadi, karena gadget itu terkadang menjadi dewa kamu, maka usahakan di bulan yang penuh berkah ini jauhkan dari yang namanya video calling. Lah, yang lawan jenis itu berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri hawa nafsu kita agar nafsu kita itu terjaga. Nafsu itu tidak bisa dibunuh, tapi kita arahkan nafsu kita ke arah yang lebih baik agar nafsu kita menjadi lebih baik dan terarah. Yang kelima yang harus dihindari adalah menahan diri dari keluarnya nutfah atau mani. Keluarnya nutfah karena disengaja maka membatalkan puasa. Tapi kalau keluarnya nutfah karena berkah, saya katakan berkah, ada si A tidur, santri tidur, dan ketika tidur ternyata basah, itu namanya berkah karena dia mimpinya basah, cocok ambiar, nggak masalah, puasanya terus lanjut karena itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau keluarnya karena dipaksa, ini naudzubillah min dalik, ini harus belajar lagi, belajar ke gurunya bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa. Yang terakhir, berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dari muntah dengan disengaja. Artinya apa? Ketika muntah itu disengaja, ketika perut kita sakit, telunjuk jari kita masukkan ke dalam rongga mulut kita dan sehingga sampai memuntahkan sesuatu, maka menjadikan puasa kita rusak atau batal. Maka berusahalah ketika muntah itu keluar dengan sendirinya, maka insya Allah itu tidak membatalkan puasa. Para santri rahimakumullah yang ada di rumah, banyak sekali keistimewaan ibadah puasa. Ibadah puasa itu menjadi berbeda karena di dalam ibadah puasa itu rahasianya adalah pribadi dengan sang kholik. Ketika sholat, ketika zakat, ketika haji dan umroh itu nampak terlihat di dalam panca indera. Tapi ketika ibadah puasa yang tahu hanyalah pribadinya masing-masing. Terkadang ada santri A kelihatannya puasa tapi nggak plei, jam-jam 12 masuk warung, masya Allah, ini tiruna ini harus dirubah. Ada santri B seakan-akan nggak puasa, lawelet ternyata puasa. Karena apa? Don't try to judge someone from the cover. Jangan berusaha jangan melihat atau menilai seseorang itu dari covernya. Jadi usahakan, berusahalah kita belajar untuk mendalami ilmunya yang ada pada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 96, "Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi'ibadi khabiran basira." Katakanlah, cukuplah Allah yang menjadi saksi antara aku dan kalian semua. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Allah Maha melihat. Oleh sebab itu para santri, rahasianya puasa ini, yang tahu puasa itu hanyalah kamu dan juga sang kholik. Maka puasa ini menjadi istimewa karena yang menjadi saksi bukanlah si A, si B dan si C sampai si Z, tapi yang menjadi saksi hanyalah Allah. Para santri rahimakumullah dan pemirsa setia di channel AJTV rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan
tahun ini yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan menjalankan puasa imanan wahtisaban, agar segala apa yang kita kerjakan itu menunai berkah buat kita sendiri dan mudah-mudahan juga berkah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan dibarengi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir nih ya, don't forget to subscribe and like kalau kamu suka. Mudah-mudahan ini menjadi berkah, channel AJTV ini menjadi tontonan yang mungkin bisa menambahkan kualitas keilmuan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa-apa karena kita adalah orang biasa, jadi berusahalah untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah agar kita selamat. Maka ketika kita menjadi prioritas yang selamat, ketika kita menjadi prioritas puasa ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan gelar muttaqin. Ketika gelar al-muttaqin itu kita dapat, maka buka di Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 5. Allah mengulang kata mayyattaqil wa mayyattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa mayyattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa mayyattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'dim lahu ajra. Sampai 3 kali Allah mengulang kata takwa. Berarti prioritas takwa ini adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang bertakwa, niscaya Allah akan mengadakan segala urusannya dan Allah akan memberikan rizki yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, orang yang bertakwa wa mayyattaqillaha yas'allahu min amrihi yusra. Orang yang bertakwa akan dimudahkan segala urusannya. Dan yang ketiga, wa mayyattaqillaha yukaffir anhu sayyiati wa yu'dim lahu ajra. Orang yang bertakwa akan diampuni segala kejelekannya dan Allah akan memberikan pahala yang besar. Maka jangan khawatir bagi asatid yang belum nikah. Ya, ini harus berusaha untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Insya Allah nanti min amrihi yusra, akan dimudahkan segala urusannya menuju hijab. Mudah-mudahan makbul apa yang saya sampaikan dibarengi dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih banyak pada seluruh para santri yang dirahmati Allah. Jangan lupa di rumah saja, mudah-mudahan keluarga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.